Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elza Tiara Wijayanti dengan NIM 255100107111072. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Agama dan Tantangan Radikalisme pada Perspektif Islam. Topik ini tuh sering dibahas karena pada saat ini perkembangan teknologi dan media sosial itu membuat informasi itu sangat mudah diakses oleh siapa saja. Di satu sisi hal ini tuh dapat memberikan manfaat, namun di sisi lain dia tuh juga membuka peluang penyebaran paham-paham yang menyimpang termasuk pada paham radikalisme. Di era modern seperti sekarang, informasi itu dapat tersebar dengan sangat cepat melalui internet dan juga media sosial. Kondisi ini tuh membuat masyarakat itu mudah memperoleh berbagai informasi keagamaan, namun tidak semua informasi yang beredar itu memiliki sumber data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, pemahaman agama yang benar sangat penting agar masyarakat itu tidak mudah terpengaruh oleh ajaran yang menyimpang. Jadi melalui materi ini, kita tuh ingin memahami gimana pentingnya sikap moderat dalam beragama, mengetahui dampak negatif radikalisme, serta meningkatkan sikap toleransi dan saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kita harus tahu apa sih radikalisme? Radikalisme secara umum itu suatu paham atau cara pandang yang menginginkan perubahan secara mendasar dan cepat terhadap suatu sistem yang ada. Perubahan tersebut tuh sering dilakukan dengan cara yang ekstrim dan terkadang itu mengubah norma maupun aturan yang berlaku. Jadi seseorang yang punya pemahaman radikal itu biasanya sulit untuk menerima perbedaan pendapat dan cenderung menganggap pendapat atau pandangan orang lain itu salah dan menurut dia tuh pandangan dia sendiri yang paling benar. Nah, kita kan sering dengar radikalisme, ekstremisme, sama terorisme. Jadi apa sih bedanya? Yang pertama, radikalisme. Dia tuh mengarah pada pemikiran atau ideologi yang menginginkan perubahan secara drastis. Kemudian ekstremisme. Dia tuh sikap yang berlebihan dalam memahami suatu paham atau keyakinan dan cenderung menolak pandangan dari orang lain. Dan yang terakhir, terorisme. Dia tuh merupakan tindakan nyata yang menggunakan kekerasan atau ancaman untuk menimbulkan rasa takut demi tujuan tertentu. Radikalisme itu dapat memberikan berbagai dampak negatif bagi masyarakat dan diri kita sendiri. Dampak yang pertama adalah munculnya konflik sosial dan perpecahan antar kelompok masyarakat karena adanya sikap intoleran dan saling menyalahkan. Kemudian dampak berikutnya itu terganggunya keamanan dan ketertiban akibat tindakan kekerasan maupun terorisme. Selain itu, radikalisme itu juga menimbulkan rasa takut dan ketidaknyamanan di lingkungan masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi ini tuh dapat menghambat pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan, serta mengurangi rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, jadi pada slide ini tuh kita tuh ditunjukkan satu contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi kasus ini tuh menunjukkan bahwa penyebaran paham radikal itu dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk di lingkungan kampus ini. Contohnya ada di kampus Universitas Brawijaya. Seorang mahasiswa itu diduga terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan jaringan terorisme dan penyebaran propaganda melalui media sosial. Dari kasus ini kita tuh dapat belajar bahwa siapapun itu dapat terpapar paham radikal apabila mereka tuh tidak memiliki pemahaman yang benar dan tidak mampu menyaring informasi dari medsos maupun dari manapun tuh dengan baik. Jadi Islam itu merupakan agama yang mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan penghormatan terhadap kehidupan manusia. Hal ini tuh dapat dilihat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32 yang menjelaskan bahwa membunuh satu orang tanpa alasan yang dibenarkan seolah-olah sama dengan membunuh seluruh manusia. Ayat ini tuh menunjukkan bahwa Islam tuh sangat menghargai nyawa manusia dan menolak segala bentuk kekerasan yang merugikan orang lain. Kemudian kita memasuki dalam solusi dan upaya. Untuk mencegah perkembangan radikalisme, terdapat beberapa upaya yang dapat kita lakukan. Contohnya yang pertama, memberikan pendidikan agama yang rahmatin lil alamin, yaitu ajaran Islam yang membawa kedamaian dan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, kita tuh memperkerat peran keluarga dalam membentuk karakter dan nilai-nilai moral sejak dini. Yang ketiga adalah meningkatkan peran kampus dan masyarakat dalam memberikan edukasi serta menciptakan lingkungan yang terbuka terhadap perbedaan. Kemudian penguatan nilai-nilai Pancasila dan penerapan moderasi beragama itu juga sangat penting agar masyarakat itu dapat hidup rukun dalam keberagamaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa radikalisme itu merupakan paham yang menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Maka dari itu, pemahaman agama yang benar, sikap toleransi, serta kerjasama dari keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat itu sangat penting untuk mencegah terjadinya paham radikal. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.